Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Puasa? Apa yang libur? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana sehat Ibu kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa sudah full cam apa? Ya. Iya, Tadi itu. sudah pulang kampung Ibu. Iya, full cam ya, lumayan. Libur agak panjang. Iya Ibu. Ya, gimana? Siapa dulu, monggo. Kita mulai. Bu Septi mungkin. Yang kemarin katanya belum selesai. Ya, bisa deh. Oh iya Bu. Ini kemarin linknya yang punya saya sudah saya share di grup. Oh iya, yang di itu ya. Coba tak cek lagi. Iya. Meningkatkan kemampuan menulis ya, teks, eksplanasi, menggunakan strategi. Jadi teman-teman lain juga ikut itu ya, apa? Mengoreksi ya, barangkali ada yang kelewatan, ya kan? Iya. Ya, jadi misalnya kita bahas punyanya Bu Septi. Tapi teman-teman lain kalau ada yang perlu dicermati ya, silakan loh ya. Tidak menutup kemungkinan supaya biar semua kita kan lebih baik mata banyak daripada satu mata ya. Iya. Iya, betul Ibu. Iya. Kemudian yang mana yang perlu dicermati Bu Septi? Kemarin. Ini yang pertama judulnya dulu gitu. Kemarin Ini sudah saya ya? Judulnya sudah ya kemarin. ya Ya. hanya beda strategi sama punyanya Bu Andri. Oh. Terus sama-sama memanfaatkan Google Classroom untuk ini plagiarismenya. Iya. Bu Septi ini Iya. sudah kemarin kok kalau nggak salah core ya? Kalau Bu Andri core, iya. Oh kemarin Bu Andri yang core? Iya. Oh iya. Kemarin yang kita bahas di perpus tuh punya siapa? Punyanya Bu Andri. Oh Bu Andri. Saya. Iya. Nah sekarang Bu Andri apa Bu Septi dulu? Maksudnya melanjutkan sesuatu dulu. Yang menyelesaikan punyanya Bu Andri dulu atau Gimana? Punya siapa dulu? Gimana? Halo? Bu Andri. Bu Andri dulu ya? Ya Bu Andri. Ya, mohon maaf. Koneksinya mungkin Ibu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Punya Bu Andri dulu toh? Oh, yang kemarin. Iya. Sebentar. Iya, melanjutkan punya Bu Andri dulu ya. Gimana? Monggo. Yang Iya, Bu. Bu Andri dulu ya. Saya share screen Iya, dulu. iya, monggo. Sebentar Bu, saya masih connect ke laptop. Ya. Atau saya bantu juga nggak apa-apa. Gimana? Iya, sebentar. Ini tetap kalau saya pakai yang ini link kemarin masih dipakai itu. Jadi kalau diganti bisa juga langsung di. Oh iya, masih sama sih Bu. Oh gitu. Saya share screen ya. Oh iya. Siap ya.
Oke. Jadi nanti ini apa, nanti langsung apa, mengganti di situ juga nggak masalah langsung ya kan? Nah, Iya. ngetik di situ ya. Kemarin ini sudah betul ya, ini apa, judulnya ya? Iya, untuk judulnya Sudah ya. kemarin sudah. Ya, terus apalagi yang masih ragu yang perlu dibetulkan ini? Ini Bu, saya masih untuk pelaksanaannya. Kalau untuk yang latar belakang itu kan nanti untuk sekilas latar belakang saya itu di kelas 11.1 itu karena banyak dari mereka itu awalnya agak kesulitan untuk menemukan idenya itu apa ya, kira-kira apa yang mau mereka tulis itu apa, itu masih ada yang kebingungan seperti itu. Kemudian dari organisasi teks yang mereka susun itu ada yang belum belum nyambung antara satu paragraf dan paragraf yang lain itu belum berkesinambungan. Kemudian yang terakhir itu hasil dari draft pertama atau di pertemuan di siklus mandiri pertama itu hasil mereka kebanyakan itu ketika dicek banyak yang ini ngopi dari Iya, internet seperti itu. pasti ya itu Jadi, ya kejadian. iya Bu. Terus akhirnya Iya, gimana? jadi rumusan masalah saya itu yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran core dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMAN 15 Surabaya. Core-nya sendiri itu singkatan dari core itu adalah salah satu model pembelajaran turunan dari collaborative learning. Jadi nanti tetap dalam kelompok pelaksanaannya atau mengerjakannya dalam kelompok, kemudian tahap-tahapannya mulai dari connecting. Connecting itu peserta didik membawa pengetahuan lamanya menjadi jembatan untuk mengetahui pengetahuan baru, atau jadi nanti saya sajikan teks dulu, kemudian dari teks itu nanti mereka bisa melihat contoh teks eksplanasi yang seharusnya, atau setidaknya saya beri contoh dulu, kemudian harapannya dari connecting itu nanti mereka bisa organizing itu mereka mulai membuat draft atau outline-nya dulu. Karena kemarin itu kan tanpa saya kasih outline seperti itu, jadi langsung aja yang kemarin itu. Nah, yang di core ini, di organizing-nya nanti saya minta mereka untuk membuat outline dulu, kemudian setelah outline baru mereka boleh menulis draft-nya, dan di R atau R itu reflecting. Di reflecting ini saya minta mereka untuk ngecek plagiarismenya. Jadi nanti setelah diketik, nanti dikumpulkan ke saya, kemudian dicek bersama-sama seberapa banyak yang plagiarisme, kemudian nanti bisa direvisi sekalian, di expanding itu bisa termasuk revisinya, dan juga nanti bisa mereka mengembangkan mau disajikan dalam bentuk seperti apa, gitu Bu. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua itu bagaimana model pembelajaran core ini dapat meningkatkan kemampuan menulis. Nah, untuk menjawabnya nanti rencana saya itu saya mendeskripsikan tulisan mereka itu perkembangannya seberapa, keruntutan teksnya dari graf pertama dan yang terakhir itu nanti perbedaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan Google Doc mempengaruhi tingkat plagiarisme itu? Menjawabnya itu dengan
awalnya seperti sekian persen, kemudian nanti di akhir jadi sekian persen, seperti itu. Iya ya. Iya, Bu. Saya tadi mau tanya. Mungkin sebelum saya tanya teman-teman lain, ada yang menanyakan atau membantu Bu Andri untuk ini apa? Apa? Lebih detailnya apa? Ada yang perlu di Ini Bu Andri masih pakai Google Doc ya, bukan Google Classroom. Oh, tapi ini kan Google, nah ya itu Bu yang masih saya bingung itu kan di ngecek Turnitin-nya itu kan lewatnya Google Doc. ya. Tapi memang di Google Google Doc-nya itu memang masuk di Google Classroom seperti itu. Jadi saya berpikirnya masih tetap di Google Doc seperti itu. Kemarin sudah saya itu ya jelaskan cara memberi make copy for each student itu ya, sudah kan ya? Ya, sudah. Ya nggak apa-apa nanti diberikan, oh iya ya, penugasannya nanti untuk perubahannya itu untuk yang untuk ngecek plagiarismenya itu bisa diberikan itu Bu, apa tugas ya writing yang kedua misalnya. Soalnya nanti untuk pengecekannya itu kalau sudah diedit itu nggak bisa Bu, nggak bisa untuk muncul cek plagiarismenya di Google Classroom-nya. Seperti harus beda tugas gitu ya Bu ya? Setelah untuk mengecek itu plagiarismenya. Soalnya gini ya, satu settingan ya, kalau diedit lagi itu saya kemarin tuh belum bisa ya. Jadi untuk memberi tugas di Google Dokumen, di tugas Google Classroom itu untuk pengecekan plagiarismenya itu dicek, disetting dari awal. Jadi akan muncul itu. Kemarin yang ikut di perpustakaan itu Bu Septi, Pak Bagas sama saya Bu. Andri kan? Iya. Ya. Sudah kan ya, sudah saya jelaskan kan kemarin itu ya. Iya. Di setting dari awal. Oke, ini Bu Andri kan sudah sampai pada ini ya, memberikan tugas di Google Dokumen ya ke anak-anak ya. Iya. Nah, itu sudah dimasukkan ini cek plagiarismenya. Kalau yang kemarin itu belum masuk ke Google Dokumen Bu, masih menulis biasa, menulis di kertas yang saya berikan. Kalau yang pertemuan kemarin itu Oh, tidak di Google Dokumen. belum. Oh, nggak masalah. Terus habis itu Ya, ngasih tugas di Google Classroom pakai Google Dokumen gitu. iya, yang minggu depan itu rencana saya tulisan mereka yang awalnya itu tadi Ya. dicek, kemudian kan kelihatan seberapa persen, kemudian saya minta mereka untuk merevisi, nanti iya. seperti itu. Oh iya, betul, nggak apa-apa. Tapi tugasnya itu sudah cek ya, cek plagiarismenya sudah di-attach ya, Google Dokumennya seperti yang saya Iya, sudah. iya. Oh ya. Kemarin sudah. Oke. Kalau bisa share screen untuk tugasnya di Google Classroom bisa nggak? Sebentar, saya gabung lewat ini dulu. Oh, kesulitan ya. Nanti nggak apa-apa, nggak usah nanti aja kalau di sekolah aja kalau gitu daripada nanti lama waktunya Oh, bagi-bagi ya. iya, kemarin masih coba juga sih Bu. Jadi belum saya detailkan semuanya gitu. Saya nyoba cek plagiarismenya itu. Jadi saya minta Bu Septi untuk mengisikan, kemudian saya cek itu bisa Bisa. lewat Bisa. akun Belajar ID. Nggih. Ya, oke. Ini Bu, saya tanya ya, tadi Bu kan ini untuk yang menjelaskan nomor 2 itu para siswa itu kesulitan untuk mengekspresikan idenya ya. Tadi Bu Iya. Andri menyebutkan itu.
Untuk penugasannya itu, bagaimana menyajikan, tugasnya itu, instruksinya, Bu Andri? Itu ada nggak di file ini, di file, saya lihat itu dulu ya, apa, yang di anak-anak kenapa kira-kira kesulitan untuk mengecek ini, mengungkapkan idenya itu tadi? Kalau di situ belum ada sepertinya Bu, yang di Google. Oh, saya pindah dulu. Iya Bu, mereka bingung mau nulis apa dulu seperti itu. Jadi nanti saya kasih outline, kemudian biar diisi dulu, baru dikembangkan. Jadi nggak ngambang seperti itu. Kemarin tuh karena memang maksud saya itu ke arah PTK, jadi yang kemarin itu tanpa outline, sehingga mereka ya benar, mereka kesulitan mau nulis apa dulu gitu. Topiknya tidak ditentukan? Kalau kemarin sudah ditentukan sebenarnya Bu, saya sudah dari teman-teman Bu Septi yang mendapat arahan dari jenengan itu, kemudian saya terapkan di kelas saya juga. Saya kasih pilihan 9 seperti itu, kemudian kebetulan tidak ada yang sama. Ada yang sama, cuman 2 kelompok yang sama, yang memilih tema sama. Nggak masalah kan ya, Untuk sama betulnya ya? Iya. Oke. Kalau temanya ada di PPT saya. Oh gitu. Di Yang mandiri 1, Bu. Oh, mandiri. Oke. Ini ya, di sini sudah ada di sini ya. Oke. Jadi terus masih kesulitan enggak itu apa anak-anak mengeluarkan idenya setelah memilih topik itu? Ya itu kesulitannya setelah mereka mendapat topik itu, saya sebenarnya sudah kasih clue, kalian boleh browsing sebanyak mungkin, tapi tidak untuk mengcopy teksnya, seperti saya jelaskan seperti itu. Kemudian, tapi mereka masih tetap ini Bu, kesulitan untuk ini nulis apa, yang pertama ini apa gitu. Jadi untuk mengawalinya itu yang masih. Sebentar, kemarin untuk topik itu jenengan menawarkan ke anak-anak belum kira-kira topik apa yang bisa digunakan atau sampean langsung Bu Andri menentukan ini gitu. Sementara awalnya itu saya jelaskan topik tentang boleh sosial fenomena atau natural fenomena. Kemudian saya kasih topik ini. Betul. Iya, ini kayak seperti life cycle of any animal. Jadi mereka bisa milih apa pilihan yang menurut mereka mudah ya. Iya, kemarin di kelas saya yang life cycle itu ada kupu-kupu, Bu. Ya, mereka sudah jadi, cuman ya itu untuk teksnya itu masih ngopas itu. Ya, dijelaskan enggak apa anak-anak untuk walaupun ngopas itu harus memparafrase supaya tidak muncul dalam plagiarisme. Sudah dijelaskan seperti itu. Sudah saya sampaikan, kalian boleh baca sebanyak mungkin referensi, tapi gunakan kata-kata kalian sendiri. Oh, ya. By your own words, seperti itu. Cuman ya itu masih ada yang kopas. Ya, Bu Andri menjelaskan nggak nanti kalau kalian kopas langsung akan muncul plagiarismenya dan itu bagaimana menjelaskannya gitu sudah nggak dijelaskan? Sudah dijelaskan belum itu? Kalau yang kemarin itu belum Bu, belum sempat ya? Iya, belum sempat, dan di rubrik saya itu originalitasnya belum saya masukkan. Oh begitu. Ya, jadi ini menarik, makanya itu nggak apa-apa dilanjutkan nanti. Coba nanti anak-anak kalau tahu plagiarismenya semacam ini, terus
berubah nggak dia itu untuk mengubah karangannya itu kan ya, supaya tidak Nggih, cenderung untuk ngopi-ngopi seperti itu ya. iya. Ya nggak apa-apa, itu bisa dijadikan penelitian justru di situ ya. Tantangan kita ya untuk mengarahkan anak-anak supaya tidak cenderung itu, bahwa nanti ke depannya itu kalau kita nulis apa ya, ilmiah, karangan ilmiah itu nggak segampang itu loh, kopas-kopas seenaknya gitu ya kan. Itu Nggih. kan masalah kita kan di situ ya sebetulnya itu, untuk bekal Iya, mereka nanti untuk apa sampai baik, ya sampai iya. sudah jadi Itu nanti Bu Andri ini nanti membuat menarik juga, itu disiapkan kuesionernya loh itu nanti ya. Bagus itu ya. Oh iya, untuk membantu yang di research question yang ketiga mungkin ya Bu ya. Untuk yang kuesioner seperti kuesioner refleksi seperti itu Bu, atau Iya, bisa juga. Bisa juga sih. Kan nanti kita ini sih apa pertanyaannya itu berdasarkan apa yang mereka lakukan gitu loh Bu. oh oke. Ya, pertama kan guru itu tadi tidak memberikan topik ya. Terus dengan pilihan topik itu bagaimana perasaan kalian, apa setuju apa enggak setuju memilih topik dengan yang disediakan guru, atau memilih judul apa yang mereka apa yang mereka minati gitu ya. Terus yang kedua bagaimana cara menyusun karangan mereka itu. Yang pertama bagaimana, apakah dia itu Skopas atau berapa prosentasenya, bagaimana menurut apa, kenapa kok mengopas dari web, lah semacam itu. Bisa juga kan di alasannya ya, atau Ya. berapa persen ngopasnya, kita kasih kuesioner begitu. Terus untuk berikutnya kan tahap berikutnya kan mereka mengubah karangannya itu kesulitannya sulit apa enggak lah, seperti bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nanti bisa dijelaskan kan apa dari kesimpulan itu persentase di Google Form itu, kita bisa mendeskripsikan apa yang dilakukan anak-anak itu, prosesnya itu loh, proses dalam mengarang itu, sampai mereka itu betul-betul bisa menggunakan kata-kata mereka sendiri. Iya kan? Kan mereka harus memparafrase nanti ya, otomatis setelah mereka kopas itu, menghindari kopas itu. Iya. Nah, bagaimana dia itu memparafrasenya itu yang kita apresiasi ya kan, setelah mereka tahu bahwa karangan mereka itu ternyata banyak yang kopas-kopas seperti itu ya. Gimana? Iya Bu. Atau ada ide lain gimana dari teman-teman yang lain? Ya nanti disusun ya, disusun nanti. Disusun bersama-sama boleh nanti ya untuk membuat kuesioner itu. Itu kedepannya seperti itu nanti. Ya, saya siap untuk membantu nanti kalau menyusun, nanti saya bantu untuk membetulkan atau bagaimana ya. Iya Bu, mohon bimbingannya. Ya. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan teman-teman? Mana tadi ini ya? Ini sudah benar ya? Bagaimana model pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan menulis? Sebetulnya ini sudah bisa dijawab ya nanti. Oh iya, ini model core ini menggunakan ini judulnya tadi kan dengan integrasi Google Dokumen ya. Oke, boleh. Kalau untuk memasukkan kata-kata plagiarismenya itu
di judul itu gimana? Sebetulnya tidak perlu, nggak apa-apa nanti dijelaskan dengan Google Document itu itulah Google Classroom ya. Google. Tapi sama aja sih. Pokoknya Google Iya, for ya. Education ya. Google yang dipakai untuk cek itu kan lewat Google dokumennya, dan kemudian Google dokumennya itu masuk ke Google Classroom. Ya, bisa nanti dijelaskan di deskripsinya bahwa penggunaan Google Dokumen itu apa-apa manfaatnya ya. Bisa ngecek Oh, iya. emailnya, bisa ngecek plagiarismenya ya. Gitu kan? Iya. Itu nanti dalam apa? Ini deskripsinya. Nggak apa-apa, ini itu asalnya seperti itu. Oke, pengguna dapat mempengaruhi tingkat plagiarisme. Ya, sudah bisa dijawab ya. Terus apa lagi yang perlu di ini? Kajian pustaka belum ya, Bu? Metodenya ya. Belum, Bu. Oke, nanti. Terus apa lagi yang perlu ditanyakan untuk Bu Andri? Oh iya, ini Bu, yang di bab untuk yang kajian pustaka ini kajian pustaka. Oh, nanti saya melihat dari Ibu dulu saja yang kajian pustaka. Untuk yang ini Bu, yang metode penelitian, yang bagian B, rencana tindakan. Waduh, ini waktunya habis ya. Nggak mau nanti habis ini ganti lagi ya. Bikin meeting lagi ya. Oke, ini habis. Nanti kalau sudah hilang habis, nanti saya kirim link lagi ya. Iya. Iya, teman-teman untuk linknya tetap di situ. Nanti kalau itu saya sempat mengerjakan di situ, ikut bantu di situ ya. Oke. Ya. Kak Bu Andri tadi kan ngirim ke link saya, nanti saya bantu untuk betul-betulkannya di situ juga. Jadi kita kolaborasi di situ ya. Kayak gitu ya. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum sempat sih. Saya tugasku sih. Sebentar ya, nanti kita itu ya. Tapi saya bantu untuk apa-apa yang perlu dibetulkan. Insya Allah saya itu ya. Oke, kita end dulu, buka itu lagi ya. Buka waktu jam berapa sih ini? Iya mau habis. Ya habis itu siapa habis ini? Monggo teman-teman. Ya, saya Bu. Siapa? Bu Septi. Septi, Ya. oke. Habis Bu Septi, Bu Vina ya. Oke, sebentar linknya saya itu lagi ya. Oke.